Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Nuraini dari kelompok 6. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai tutorial cara mengakses Emerald Insight. Berikut submateri yang kami bahas. Pertama, informasi umum mengenai Emerald seperti sejarah berdirinya, kepemimpinan, dan informasi umum lainnya. Kedua, perbandingan Emerald dengan situs yang lain. Yang ketiga, interface. Yang keempat, fitur-fitur dan fungsi yang ada di Emerald. Yang kelima, cara mendownload jurnal atau buku yang ada di Emerald. Sebelum ke materi inti mengenai Emerald, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sumber informasi elektronik. Sumber informasi dibagi menjadi dua, yaitu sumber informasi tercetak dan sumber informasi elektronik. Topik pembahasan mengenai Emerald ini termasuk dalam kategori sumber informasi elektronik. Apa sih sumber informasi elektronik itu? Sumber informasi elektronik atau e-resources merupakan sumber informasi yang dikemas atau disimpan dalam bentuk elektronik atau digital. Sumber informasi elektronik dapat merupakan hasil alih bentuk dari format lain yang dikenal dengan format digitalisasi dan dapat pula merupakan terbitan yang sengaja dikemas dalam format elektronik atau digital. Biasanya, sumber informasi elektronik ini berkaitan langsung dengan penerapan teknologi informasi yang bisa diakses lewat internet. Misalnya, jika kalian ingin mencari sebuah buku bacaan atau novel lewat Google, kalian akan disuguhkan dengan novel berbentuk PDF. Atau dalam aplikasi Pusnas yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional, di sana kalian akan mendapatkan banyak buku. Buku-buku inilah yang didigitalisasikan dalam format elektronik sehingga dimanapun kalian selagi memiliki internet, kalian akan bisa dengan mudah mengakses buku tersebut. Sumber informasi dalam bentuk e-jurnal atau jurnal elektronik, yaitu sarana berbasis web untuk mengelola sebuah jurnal ilmiah maupun non-ilmiah. Sarana ini disediakan sebagai wadah bagi pengelola, penulis, dan pembaca karya-karya ilmiah. Perpustakaan mengelola dan menyediakan e-jurnal guna memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan yang selalu berubah dan terus berkembang mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. E-jurnal dapat diakses secara gratis, namun banyak pula yang dilanggan dengan membayar biaya nominal bersama dengan berlangganan tercetaknya. Akses ke e-jurnal umumnya disediakan baik oleh penerbit atau melalui agen. E-jurnal telah memberikan peluang yang sangat baik untuk mengakses informasi ilmiah yang sebelumnya di luar jangkauan perpustakaan karena kendala geografis. E-jurnal memiliki banyak fitur yang ditambahkan untuk fasilitasi perpustakaan dan masyarakat penggunanya. Ini menawarkan akses bersama dengan konten ilmiah untuk beberapa pengguna. Jadi, ini merupakan keuntungan bagi kampus besar di mana terdapat ratusan pengguna dengan banyak departemen. Menurut Maximus 2004, menekankan bahwa keuntungan dari jurnal elektronik adalah tidak membutuhkan ruang fisik yang diperlukan dan aksesibilitas dari hampir semua workstation yang dapat terhubung dari jarak jauh ke jaringan lembaga. Jadi, e-jurnal dapat diakses sepanjang jam di seluruh hambatan geografis yang membuat e-jurnal dapat diakses di mana-mana. Hal yang paling beruntung tentang e-jurnal adalah bahwa baik perpustakaan maupun pengguna dapat menaklukkan masalah isu hilang atau kehilangan isu pada nomor seri tertentu dan keterlambatan dalam menerima isu-isu baru. Sehingga perpustakaan sekarang dibujuk untuk berlangganan e-jurnal dari berbagai macam penerbit dan provider atau penyedia layanan. Nah, salah satu yang dilanggan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu Emerald Insight. Emerald Insight, salah satu penerbit digital yang menugaskan membuat dan menampilkan penelitian yang dapat membuat perbedaan nyata. Emerald ini memiliki lebih dari 255.000 artikel, buku, dan studi kasus lintas bisnis, manajemen, ekonomi, teknik, komputasi, teknologi, dan ilmu sosial. Emerald Publishing didirikan pada tahun 1967 untuk memperjuangkan gagasan baru yang akan memajukan penelitian dan praktik bisnis dan manajemen.
dengan tujuan untuk membantu mereka yang berada di dunia akademis atau orang-orang dalam praktik bekerja bersama untuk membuat perubahan positif. Selanjutnya, kepemimpinan. Yang pertama ada Dr. Kate Howard OB, merupakan pendiri Emerald sejak tahun 1967 yang saat itu menjadi kepala eksekutif atau ketua Emerald Group Holdings Limited. Dr. Kate mundur sebagai ketua pada akhir 2017, tetapi beliau tetap terlibat aktif dengan strategi dan arahan perusahaan sebagai anggota Dewan Group. Selanjutnya ada Richard Bevan, yaitu sebagai CEO Group yang mulai bergabung dengan Emerald pada tahun 2008. Selanjutnya ada Fisky Williams sebagai CEO Emerald Publishing yang mulai mengambil posisi ini pada awal 2018. Sebelum mengambil posisi ini, ia memegang berbagai peran senior selama bekerja di Emerald. Haris Bell, yaitu sebagai Direktur Pemasaran yang mulai bergabung pada Oktober 2015. Haris bertanggung jawab atas pengembangan dan pengiriman operasi pemasaran di seluruh dunia. Selanjutnya ada penghargaan yang diterima Emerald. Yang pertama, penghargaan Real Impact Awards. Kedua, penghargaan Literati Awards. Yang ketiga, penghargaan Outstanding Doctoral Research Awards. Yang keempat, kompetisi Emerging Markets Case Studies Awards. Dan yang terakhir, penghargaan Regional Research Fund Award. Nama saya Dola Rahmanda. Di sini saya akan membahas mengenai perbandingan jurnal elektronik pada situs ProQuest dan situs Emerald. Sebelum membahas mengenai perbandingan, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai ProQuest dan juga Emerald. ProQuest adalah gabungan perusahaan yang dimulai oleh seorang inovator yang terinspirasi untuk menyelesaikan tantangan bagi perpustakaan atau peneliti. Sebagai pusat kewirausahaan, sejarah kolektif ProQuest memetakan evolusi industri informasi dari awal mula profesi perpustakaan melalui pergeseran tanpa henti dari sumber cetak ke elektronik. Sedangkan Emerald adalah penerbit global yang menghubungkan penelitian dan praktik untuk kepentingan masyarakat. Dengan pengalaman penerbitan hampir 50 tahun, Emerald mengelola portofolio hampir 300 jurnal dan lebih dari 2.350 buku dan volume buku seri. Emerald mengutamakan kualitas yang bernama Double Blind Peer Review. Double Blind Peer Review adalah metode penelaahan terhadap sebuah karya ilmiah yang akan dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah, yang mana identitas reviewer dan penulis disembunyikan, sehingga reviewer tidak mengetahui artikel siapa yang sedang ditelaah dan penulis juga tidak mengetahui siapa yang menelaah artikelnya. Metode ini digunakan untuk menjaga objektivitas hasil penelaahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbandingan yang ada pada ProQuest dan juga Emerald. Pada ProQuest sendiri memiliki publikasi Library and Information Science yang terdiri dari 139 judul berupa e-jurnal dan e-book. Dan dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, konten jurnal yang lengkap terdapat pada database ProQuest. Sedangkan Emerald mencakup 54 judul dan 81 judul e-book. Dari segi kualitas, Emerald adalah database yang memiliki konten jurnal bidang ilmu perpustakaan dan informasi terbaik dilihat dari impact factor pada SC Imago. SC Imago sendiri merupakan portal yang tersedia untuk umum yang mencakup jurnal dan indikator ilmiah negara yang dikembangkan dari informasi yang terkandung dalam database Scopus. Dengan kata lain, jurnal yang masuk ke dalam daftar di SC Imago 98% terindeks Scopus. Scopus adalah salah satu database citasi atau literatur ilmiah yang dimiliki oleh penerbit terkemuka dunia. Dan selanjutnya ada grafik mengenai perbandingan kelengkapan konten yang sama pada database ProQuest dan Emerald. Dari grafik tersebut, bahwa konten jurnal yang lebih lengkap terdapat pada ProQuest sebanyak 57% dibandingkan dengan database Emerald yang hanya 43%. Sedangkan konten jurnal yang paling tidak lengkap terdapat pada Emerald sebanyak 57% dibandingkan dengan ProQuest yang hanya 43%. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan ketidaklengkapan konten yang sama pada database ProQuest dan Emerald dikarenakan banyak jurnal yang tidak lengkap pada terbitan lama. Kesimpulan tersebut menunjukkan perbedaan konten pada database ProQuest dan Emerald yang terletak dari bedanya tahun, volume, dan isu. Jadi dapat disimpulkan, dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi,
Konten jurnal yang lengkap terdapat pada database ProQuest selanjutnya Emerald. Namun dari segi kualitas, Emerald adalah database yang memiliki konten jurnal bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang terbaik dari impact factor pada SC Imago. Sedangkan dari segi kuantitas, ProQuest adalah database jurnal bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang terbaik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ines Cirahayu dari kelompok 6 Sumber Informasi Elektronik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial bagaimana cara mengakses jurnal pada Emerald. Di sini saya menggunakan Google untuk browsernya ya teman-teman. Bisa langsung ketik Emerald Insight yang ada di sini. Lalu enter. Nah, sudah muncul platform atau beranda Emerald Insight seperti ini. Ada baiknya sebelum kita melanjutkan ke lebih dalam di Emerald Insight, kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Kita klik login yang ada di bagian sisi kanan. Untuk mengakses jurnal Emerald Insight, kita diharuskan memiliki email dan password dulu ya teman-teman, agar kita bisa bebas mengakses apa saja yang ada di Emerald Insight ini. Lalu dilanjutkan dengan pengisian email dan password. Nah, jika sudah, bisa kita klik login. Nah, saya sudah berhasil masuk nih ke dalam Emerald Insight dan sudah bisa mengakses jurnalnya. Nah, di sini bisa kita lihat ada feature Explore Our Content. Kita klik. Yang artinya kita bisa menelusuri atau menjelajahi konten apa saja yang dimiliki oleh Emerald Insight. Di sini ada jurnal, ada buku, ada case studies, ada expert briefing, dan yang terakhir ada open access. Kita bahas jurnal terlebih dahulu. Di Emerald Insight ini kan menyediakan jurnal dari berbagai negara dengan berbagai macam subjek. Pas banget nih untuk kita yang lagi menyusun skripsi atau mencari bahan penelitian atau mencarikan tugas. Nah, Emerald Insight ini bisa menjadi referensi untuk mencari bahan referensi dari tugas kita itu. Kita klik view our journal content. Nah, muncul nih banyak banget kan jurnal-jurnal yang ada di Emerald Insight ini dengan berbagai macam subjek keilmuan, bisa memenuhi tugas kita, menyelesaikan tugas kita. Lalu selanjutnya ada feature box, kita klik. Nah, di Emerald selain menyediakan jurnal, mereka juga menyediakan buku digital berbentuk e-book seperti ini. Kita klik. Karena referensi tidak hanya pada jurnal, tetapi di buku juga ada. Dan Emerald Insight ini pas banget nih kalau kita mencari buku juga bisa. Bukunya juga terbitannya dari berbagai negara dan banyak subjek keilmuannya seperti ini. Kita klik case studies. Case studies itu semacam laporan dari hasil penelitian unit sosial tertentu yang memberikan gambaran luas mengenai unit sosial dengan bidang keilmuan tertentu. Seperti ini nih, the case journal. Case studies itu bisa kita artikan sebagai hasil penelitian yang diunggah dari berbagai negara. Bisa dilihat nih ada Emerging Market Case Studies atau EMCS. Kalau kita penasaran kita bisa klik. Nah, muncul seperti ini. Banyak banget kan case studies yang ada di Emerald Insight ini.
Ini bisa jadi referensi kita untuk penelitian atau tugas-tugas yang lain. Kita lanjut. Kita klik expert briefing. Bagi teman-teman yang belum tahu, expert briefing yang ada di Emerald Insight ini semacam artikel atau berita dari berbagai negara nih. Contohnya update COVID-19 yang ada di Amerika Latin. Kita bisa klik ini untuk mengetahui artikelnya. Selain berita COVID-19 itu ada berita lain dari berbagai negara. Berita-berita terupdate lah dari berbagai negara, istilahnya seperti itu. Artikel lain pun juga ada dari Arab Saudi, dari Eropa, dari Amerika, Meksiko, Jerman, dan lain-lain. Yang terakhir ada open access. Nah, teman-teman, open access ini merupakan semacam akses terbuka untuk siapa saja ya yang mengakses Emerald Insight untuk mencari referensi bidang keilmuan dalam mereka yang melakukan penelitian, skripsi atau tugas. Kita bisa buka salah satu, klik yang books. Nah, muncul ya gambarnya seperti ini. Kita bisa membaca buku yang Emerald sediakan. Kita juga bisa membeli buku teman-teman di sini. Ataupun kita bisa mempublish buku yang kita buat loh teman-teman, dengan ketentuan tertentu ya teman-teman. Kita lanjut ke fitur yang berikutnya, yaitu setelah explore our content, kita lanjut ke my products. Kita klik. Contohnya seperti ini. Karena saya salah satu mahasiswa UIN Jakarta, yang dimana kampus saya ini yang sudah berlangganan pada situs ini, situs Emerald Insight. Lalu ada profile akun saya, dan save searches seperti pengguna ini. Karena saya sebagai pengguna Emerald Insight ini ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faik. Saya Faik bin Arifki akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di website Emerald Insight dan juga akan menunjukkan cara melakukan pencarian. Saat ini kita sudah berada di tampilan awal website Emerald Insight yang tentunya kita sudah berhasil login terlebih dahulu. Di sini kita akan ditampilkan dengan fitur search, yang mana kita dapat melakukan pencarian berdasarkan judul, pengarang, ISBN, dan lain-lain. Selain itu kita juga dapat melakukan advanced search, yang mana akan kita bahas lebih lanjut nanti. Langsung saja kita praktekkan. Kita akan melakukan pencarian dengan keyword library. Lalu akan muncul halaman hasil pencarian. Di sini kita lihat ada beberapa konten yang ditampilkan. Di sini menampilkan 10 konten per halaman. Kita dapat mengatur bisa 20 ataupun 50 konten per halaman. Dan dari hasil pencarian ini ditampilkan 70.000 dari konten yang tersedia di website Emerald Insight. Jika kita ingin melakukan pencarian yang lebih spesifik, kita dapat melakukan dengan fitur Advanced Search. Di Advanced Search ini kita dapat melakukan filtering atau mempersempit pencarian kita. Kita dapat menentukan tipe konten apa yang akan kita tampilkan. Bisa dengan jurnal, buku, dan lain-lain. Lalu di sini kita isi keyword yang kita inginkan. Di sini kita dapat mempersempit lagi pencarian kita. Kata yang kita input akan dicari berdasarkan apa? Bisa berdasarkan judul, abstrak, doi, atau yang lainnya. Rentang waktu dari tahun berapa hingga tahun berapa jurnal itu diterbitkan.
Lalu kita search. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil pencarian dipersempit, yang tadinya 70.000 konten menjadi 41.000 konten saja, karena kita hanya menampilkan konten dengan tipe jurnal. Selain menggunakan fitur advanced search tadi, kita juga dapat memfilter lagi hasil pencarian di sini. Kita dapat menentukan akses konten. Ada dua pilihan, yaitu konten yang hanya dapat diakses jika kita mempunyai akun, dan ada juga konten yang open access. Kita dapat melakukan pengurutan konten hasil pencarian berdasarkan waktu, dari terlama hingga terbaru maupun sebaliknya. Lalu yang terakhir, kita dapat melakukan penyimpanan terhadap hasil penelusuran atau pencarian kita. Hasil penyimpanan dapat kita lihat di Save Search. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utari Siti Ayuningsih. Di sini akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mendownload jurnal di Emerald. Pertama, kita cari topiknya terlebih dahulu. Misalnya di sini saya mencari topik global warming. Di samping judul sudah terdapat format yang dapat didownload. Terdapat 3 format, yang pertama PDF, yang kedua EPUB, dan ada format RIS. Klik jurnal yang akan didownload. Di sini saya mengklik The Politics of Global Warming. Di dalamnya sudah terdapat link untuk mendownload jurnal dengan format yang diinginkan. Klik PDF. Dan format lain, klik EPUB. EPUB ini format e-book ya. Jika ingin mendownload, pastikan sudah ada software Adobe Digital Edition. Terakhir ada format RIS. Ini diperlukan untuk menghubungkan jurnal dengan Zotero. Klik download as RIS. Setelah selesai, otomatis identitas jurnalnya sudah masuk di Zotero, sehingga tidak perlu mengetik manual dalam daftar pustaka.